Film Avatar Fire and Ash sudah dirilis dan tanpa basa-basi lagi berikut adalah review no spoilernya dari Moviespedia. Opening film dibuka dengan momen flashback soal kenangan sekaligus tragedi yang terjadi di film sebelumnya, dan bisa dibilang memori pahit ini kelak menjadi ujian tersendiri bagi beberapa karakter yang terus dihantui penyesalan. Untuk karakter yang dilibatkan dalam film kali ini bisa dibilang masih belum mengalami banyak perubahan ya dari film sebelumnya, seperti masih banyak melibatkan konflik antara keluarga Sully yang dibantu oleh keluarga Tonowari melawan Quaritch dengan segala bantuan dari militernya yang masih berambisi menguasai Pandora. Selain itu, ada juga karakter antagonis yang brutal seperti Farang dari suku yang punya kemampuan menguasai elemen api dan juga abu. Di luar hal tersebut, ada juga sejumlah karakter pembantu seperti misalnya hewan-hewan yang di film sebelumnya dieksploitasi, kali ini kembali muncul sebagaimana yang sudah ditampilkan juga di dalam trailernya. Dengan sejumlah deretan karakter tadi, sebenarnya kalau dibandingkan ya teman-teman dengan film sebelumnya, maka secara keseluruhan premis ceritanya belum banyak perubahan, yaitu masih soal ambisi manusia yang berusaha menguasai Pandora dengan melakukan beragam cara keji, termasuk diantaranya menghabisi hewan serta penduduk asli Pandora. Nah, hanya saja teman-teman, situasi cerita yang sederhana ini kemudian dibumbui seperti mulai dari tragedi masa lalu yang membuat karakter tertentu merasa bersalah, hingga ada juga karakter yang merasa kejadian memilukan di masa lalu tersebut adalah karena pilihan mereka yang salah untuk menerima seorang karakter yang sebenarnya masih terkait dengan antagonis. Sementara itu, kalau kita melihat ceritanya dari sudut pandang judul filmnya yaitu Avatar Fire and Ash, maka sebenarnya bisa dilihat dari dua perspektif. Perspektif pertama sudah tergambarkan dengan jelas dan sangat bagus, seperti penggunaan terminologi api dan abu yang bisa diartikan api sebagai simbol peperangan antara bangsa langit dan penduduk asli Pandora yang tidak berkesudahan sehingga menimbulkan dendam dan banyak korban, dan pada akhirnya kedua belah pihak justru mendapatkan abu atau tidak mendapatkan apapun dari perang ini. Selanjutnya, kalau kita melihat judul Fire and Ash dari perspektif yang kedua, yaitu simbol api dan abu sebagai simbol dari kekuatan suku yang dipimpin oleh penjahat wanita bernama Farang. Well, sebenarnya sih teman-teman, awalnya sih sempat menjanjikan dengan mampu mengimbangi atau bahkan melampaui kolaborasi kekuatan keluarga Sully dan juga Tonowari. Hanya saja teman-teman, sayangnya film kali ini seolah-olah kurang begitu fokus untuk menggali lebih dalam mengenai masa lalu Farang. Ya, seperti misalnya aja teman-teman, bahasan soal penyebab mereka begitu membenci kepercayaan bangsa Na'vi kok hanya ditampilkan dalam bentuk monolog dan gak ada adegan flashback sama sekali yang benar-benar menggambarkan betapa mereka itu sangat dendam kepada kepercayaan klan keluarga Sully. Bisa dibilang adanya keraguan untuk mengusung Farang sebagai penjahat wanita atau antagonis dominan di film kali ini juga semakin terlihat ketika ada ketidakkonsistenan saat menggambarkan peta kekuatan, seperti dari awalnya klan Farang yang bisa mengimbangi dan bahkan menjadi ancaman serius yang bisa membahayakan keluarga Sully dan juga Tonowari, kok malah kemudian mendadak diposisikan seolah-olah mereka menjadi lembek dan bahkan masih membutuhkan dukungan dari Quaritch serta militernya. Ya, kalau kita ngomongin baliknya Quaritch ini penting atau nggak penting dalam film kali ini sih bisa dibilang penting ya kehadirannya, karena emang karakter ini masih punya motivasi untuk merebut kembali belahan hatinya yang jatuh ke keluarga Sully. Sebenarnya film Avatar ketiga kali ini masih lebih baik kok dari film yang kedua. Sebenarnya film Avatar ketiga kali ini masih lebih baik kok teman-teman dari yang kedua, terutama karena mereka tidak lagi membuang-buang waktu soal menampilkan dokumenter keindahan alam Pandora yang menurut gue di film yang kedua itu sama sekali nggak penting. Hanya saja teman-teman, semakin film Avatar ini membahas konflik antara keluarga Sully yang dibantu Tonowari melawan Quaritch, hanya saja teman-teman, semakin film Avatar ini membahas konflik antara keluarga Sully yang dibantu Tonowari melawan Quaritch, lalu belum lagi mereka harus melawan Farang dari suku pengendali api, dan gak berhenti sampai di sini aja teman-teman, karena ternyata mereka juga masih ada konflik atau drama antara keluarga Sully dengan klan hewan laut. Well, maka secara gak langsung ya, meskipun secara visual film Avatar kali ini gak ada obatnya, tapi sayangnya nih teman-teman, dari sisi cerita menurut gue kok masih kebanyakan bumbu yang kurang fokus untuk setia di satu masalah aja. So, apakah cerita film kali ini belum sesuai ekspektasi bang? Well, sebenarnya ya teman-teman, kompleksitas bumbu cerita yang kebanyakan ini bisa diatasi kok kalau teman-teman mengikuti dua film sebelumnya, atau seminimal mungkin kalian wajib nonton film yang kedua. Nah, kalau teman-teman udah nonton film yang kedua, maka setidaknya kalian akan lebih paham secara mendalam mengenai alasan munculnya kompleksitas cerita yang perlu dibahas di film yang ketiga. Well, terlepas dari sejumlah catatannya, namun sebenarnya teman-teman secara positif ada kok pesan soal kebersamaan untuk saling menjaga sebagai sebuah keluarga, baik kalian yang sedara maupun tidak sedara, yang sangat kuat di film Avatar Fire and Ash. Tapi dengan sejumlah kompleksitas dan ketidakkonsistenan ceritanya, lalu premis ceritanya yang masih berputar soal ambisi keserakahan manusia yang monoton atau itu-itu aja, maka penilaian dari skala 1 sampai 100 film ini gua nilai 70.